ayo kanca-kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji telu maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge holobis kuntul baris. Jazakallah khairan katsira kepada Bapak Mumus Mukhlis atas sambutannya. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya adalah acara inti. Ikan teri ada di kuali. Mari bersihkan hati dengan mendengarkan ceramah Ustazah Mumpuni. Kita sambut Ustazah Mumpuni Handayakti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula muga-muga bisa lunga kaji kabeh. Bu? Bu? Pingin berangkat haji? Udah daftar belum? Pingin berangkat haji tapi belum daftar. Moga-moga rezekinya yang barokah. Bisa ziarah Mekah Madinah. Bisa jadi bapak haji bu hajah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustadzah, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Rozi selaku Ketua DKM At-Taqwa yang kami hormati dan yang kami cadung barokah ilmunya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Al Ustadz Zainuri yang kami hormati dan yang kami cadung barokah doanya. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ketua MUI Desa Telaga Sari ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula cadung barokah doanipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram Romo Ki Haji Yayan Mulyana BA selaku Ketua MUI Kecamatan Cikupa yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa ugi dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Ki Haji Munawiruddin yang kami hormati dan yang kami muliakan selaku Kepala KUA Kecamatan Cikupa. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cikupa. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Camat Bapak Mumu Mukhlis yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Aparatur pemerintah Desa Tegal Sari. Wabil akhos kepada Bapak Haji Subarno S. Wijaya selaku Kepala Desa Telaga Sari beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMP, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Telaga Sari yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ketua Paguyuban Bawor Bapak Zainul WM dan seluruh keluarga besar Paguyuban Bawor. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat keluarga besar Paguyuban Bawor Banyumasan wong rantau yang hari ini luar biasa. Ternyata mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Hari ini mengusung tema warnanya campuran merah dan hitam. Ini kayaknya keinget warna tengu dan kami tetap. Walaupun kecil tapi luar biasa dampaknya besar. Hari ini membuktikan semangat keguyup rukunan Paguyuban Bawor. Sepina lagi tepuk tangan buat keluarga besar Bawor Banyumas wong rantau. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Paguyuban Bawor selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya,
ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil akhos kepada keluarga besar DKM At-Taqwa yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada rekan-rekan Karang Taruna, pemuda, ikatan remaja-remaja Masjid Mushola, keluarga besar Persatuan Pencaksilat Setia Hati yang kami banggakan. Tak lupa kepada Jamiah Maulid Cimtuduror, Jamiah Rebana, dan keluarga besar Ibu Pejabat Bawor yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan seluruh para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan dan cepet wae untuk suami, sing joko-joko dan cepet rabi, sing duda randa enggal ulih ganti, sing tua-tua moga-moga pada cepet dapat rezeki, cepet berangkat haji Allahumma. Yang berdiri ngadeg moga-moga imane sing pada jejeg, sing pada lenggah ngeliasah, sing pada ahli ibadah. Yang jadi pedagang moga-moga laris dagangane, yang jadi karyawan berkah gaji, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunan ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan muslimin muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan. Ternyata Gusti Allah menurunkan hujan dari langit adalah hujan yang membawa barokah. Bu, ini ayatnya Gusti Allah, jelas dan cetak. Gimana Ibu? Ya Allah, biasa ibu-ibu di mana-mana nggak sabaran. Dari tadi aja udah pada bilang bunganya dicabut. Bentar Ibu, ini panitia dari Bawor Banyumas wong rantau untuk menukulkan, menumbuhkan bunga-bunga ini dalam waktu 1 hari 1 malam sampai nggak merem. Sampai hari ini gara-gara ngaling-ngalingi merongosi mumpuni disuruh dicabut. Masya Allah, ini luar biasa rekan-rekan Bawor nih. Panggungnya duit, kembangnya duit, sound systemnya, backgroundnya, rebananya, shootingannya, tendanya, snacknya, mumpuni. Emang gue wanita apaan? Ini semua atas nama keguyup rukunan warga masyarakat perumahan Gria Yasa dan keluarga besar Banyumas wong Bawor. Tepuk tangan dulu dong buat Bawor, luar biasa, sing keprok utangi lunas kabeh. Yang aminya kenceng utangnya paling banyak. Moga-moga rezekinya yang barokah. Bu, wong Cilacap ketemu wong Banyumas, orang napak ora kepenak Bu. Tapi kan berhubung yang hadir ini bukan orang Banyumas saja ya Bu, ada dari mana saja ini? Tetangga sebelah. Gimana? Dari jauh-jauh datang ke sini. Alhamdulillah luar biasa. Jadi nanti bahasanya campur sari wae, mohon. Ada muhun juga ini. Berarti ini kesepakatan dulu nih, ngaji di keluarga besar Bawor perumahan Gria Yasa Masjid At-Taqwa mau pakai bahasa Indonesia, bahasa ngapak apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Jilbab merah nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches them language, which has given grace as we can get together on the Gria Yasa Bawor our beloved.
May peace be always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently forget Islam. We belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma Allahumma. Ini sampean amin amin emang tahu artinya? Berhubung ini nggak tahu artinya, ini bahasanya campur sari wae nggih Bu. Nggih Bu nggih. Ini luar biasa yang rawuh, banyak banget dicek suara sampai lapangan voli. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Yang pojok sana assalamualaikum. Yang di petengan halo. Iya ngisor wit pelem halo. Iya masih sadar. Alhamdulillah. Kebagian snack enggak? Enggak kebagian. Mulane mangkate sing gasik. Gasik tetap enggak kebagian snack Bu. Walaupun enggak kebagian snack tetap rezekinya yang barokah. Ini persetujuan dulu. Ngajinya selesai jam berapa ini? Jam berapa? Jam 2. Jam 2 subuh. Ya Allah, saya naik jam setengah 10, turunnya jam 2 subuh, berarti ngajinya patang jam setengah. Ya Allah, itu ngundang apa ngontrak? Ngaji sampai 4 jam setengah. Ini ngomong-ngomong Pak Camatnya rawuh nggak Bu? Datang, yang mana Pak Camat, yang mana? Oh yang pakai batik. Mohon izin Mat, Pak Camat maksudnya. Mohon izin Pak Camat, saya mau tanya, kalau di Kecamatan Cikupa emang ada mubalik-mubalighah ceramah sampai 4 jam setengah ada? Pak Camat senyumnya mencurigakan. Kayaknya ngebelain warga Bawor. Dari senyumnya Pak Camat mencurigakan. Saya tanya manjenengan, emang di Tegal, Telaga, di desa Telaga Sari, di keluarga besar perumahan Griayasa, di masyarakat Cikupa ada kiai ceramah sampai 4 jam setengah ada? Ada? Siapa? Nyong. Jadi ini sekaligus pengajian dalam rangka kelinci percobaan. Ya Allah, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma Allahumma. Wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan. Allah menurunkan air hujan dari langit mubarakan, bawa baro. Maka sekalipun ketua Bawor udah berdoa dari kemarin sampai puasa 7 hari 7 malam, gonen donga-dongane sing angel-angel, sampai maaf tadi ada yang bilang sampai ketua paguyuban Bawor nguntalna sempak maring gone gendeng. Tapi maaf, pawang hujan pun kalah. Wong hujan itu rahmatnya Gusti. Jangan Anda salah paham, diartikan hujan ini membawa satu masalah. Justru berarti hari ini Bawor dipun rahmati oleh Gusti Allah karena pengajiannya dikasih barokah. Nyata nih baru 1 malam aja langsung tukul kembang Bu. Telaga Sari desanya subur, masyarakatnya makmur, bisa tanam bisa tandur, nandur palawija, nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas, bisa bikin kasur, nandur watu putih bisa jadi kapur, nandur kacang hijau bisa bikin bubur, wong wadone ayu-ayu pakai bedak pakai pupur, sampai nandur mbako yang bagus dibikin rokok, yang jelek dibikin susur. Maka manusia kudu gede syukur, jangan jadi manusia kufur, supaya dunia akhirat makmur. Allahumma.
secerdas apapun ketua paguyuban Bawor, sefasih apapun doa ketua DKM At-Taqwa, diparingi udan kita nggak bisa nolak. Maka ketua panitia Bawor hari ini ibarat pengajian ini satu lidi. Lidi adalah daun kelapa yang telah dibersihkan daunnya. Kalau orang Cikupa nyebut lidi nyebutnya apa ya? Sama lidi gimana biting. Bentar ini baru mulai udah langsung bikin mumet. Tapi kalau toh mumet ya nggak apa-apa. At-tafakkaru sa'atan khairum min alfi rakaatin. Wong gelem mumet mikir sesaat itu lebih baik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi jenengan yang lagi pada ada masalah sampai putek mikirnya, nggak lupa zikirnya, jangan panjenengan berpikir Gusti Allah nggak adil. Justru jenengan yang punya masalah, tandanya Anda orang yang kuat imannya sehingga disuruh mumet mikir, bahkan mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang sholat sunnah 1000 rakaat. Saya ajak mumet sampean. Kalau bahasa Indonesianya, lidi itu kan daun kelapa yang telah dibuang daunnya. Tadi ada yang ngejawab katanya biting. Kalau di Cilacap Jawa Tengah ada giting, ada biting. Bentar dulu Ibu, saya lagi ngomongin orang Cilacap, jangan keburu nyolot. Ada giting, ada biting. Kalau giting pakai rin, pakai g, giting adalah sada lenjeran lidi yang masih utuh kemudian dipotong-potong pendek-pendek, diruncingi ujungnya buat mincuk tumtuman nagasari. Itu cara Cilacap giting pakai rin. Tapi kalau biting pakai pakai b, biting adalah masa yang biasa nyoblos ketika pemilu. Contoh, itu kemarin kepala desa Telaga Sari dapat biting berapa? Itu cara Cilacap. Nah, saya datang ke keluarga besar Paguyuban Bawor ngaji sama sampean, nggak mau demo ataupun kita masalah debat hanya gara-gara biting dan giting. Kalau orang Cilacap nyebutnya sada, itu lidi. Cara orang Jawa Timur nyebutnya sodo, orang Sunda nyebutnya nyere. Bukan nyere megehese. Nyere. Cara Cilacap nyebutnya sada, orang Jawa Timur nyebutnya sodo, orang Cikupa nyebutnya lidi. Secerdas apapun ketua Paguyuban Bawor, sehebat apapun Pak Camat ataupun kepala desanya, ibarat lidi. Sada, sodo, kalau satu lenjer, jangankan buat neplok laler. Gue nyapu bae ora bisa mengwak-wik mengwak-wik tok. Sedemikian rupa Pak Zainal. Belum ketemu orangnya. Ini Pak Zainul mana? Oh, Masya Allah, yang pakai sarung, pakai songkok kopea, yang pakai jas. Ya Allah, ini ketua Paguyuban Bawor apa pengantin sunat? Ganteng banget Pak Zainul. Mohon izin, ada pawangnya. Sehebat apapun ketua Paguyuban Bawor, itu hanya sekedar lidi.
Namanya lidik kalau cuma satu lenjer, jangankan buat neplok laler, buat nyapu aja nggak bisa. Sesugih apapun yang namanya keluarga besar Bawor ataupun secerdas apapun kepala desanya, kalau cuma satu orang nggak mungkin bisa mengadakan pengajian semeriah ini, betul? Leres? Tapi kalau lidi, sada, sodo dari beberapa sodo dikumpulin dijeret jadi satu, namanya bukan sodo lagi, monine dadi sap, jadi sap. Kalau lidi udah jadi sapu, jangankan neplok laler, dalan sedawan-dawan Cikupa bakalan bersih dirampungaken pakai sapu ada, betul? Leres? Ini kami paguyuban Bawor yang begitu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Seluruh elemen masyarakat berjuang. Bahkan paguyuban Bawor nabung dalam 5 bulan buat mengadakan pengajian hari ini. Nggo tuku kembangi bae nganti nabung 5 bulan kok dicabut jenengan. Main cabut bae, ngaji malah ngerusak. Ikhris alama yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi manusia semangat gayuh barang yang manfaat, wasta'in billah. Kalau ada masalah minta pertolongan kepada Gusti Allah, dan terpenting wala ta'jiz, jangan males, jangan beler, jangan keset, jangan sungkanan, jangan kebluk nyambut gawe. Ini sebelum saya menyampaikan tema yang diminta oleh Ketua Panitia dan oleh Paguyuban Bawor, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini guyub rukunya Bawor sesuai dengan lagunya. Jangan diringi dulu nggak apa-apa, saya tahu baru latihan 5 bulan. Ayo konco 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 ngayahi karyaning projo, kene 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 gugur gunung tandang gawe, sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane, lilo lan legawa kanggo mulyaning negara, siji telu maju papat papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge, holo bis kuntul holo bis kuntul holo bis kuntul baris. Wah, ada dari paguyuban lain datang juga, alhamdulillah. Kalau ada yang mau maju lagune bener, saya kasih hadiah. Hadiahnya 200.000 rupiah dulu. Mau? Udah saya kasih cluenya itu tadi. Ayo konco 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 ngayai karyaning projo, kene kene gugur gunung tandang gawe, sayuk sayuk rukun bebarengan ro lilo lan legawa kanggo mulyaning negara, siji telu maju papat papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge, holo bis holo bis holo bis kuntul. Gampang banget lagunya. Rekan Bawor ada yang mau maju? Saya kasih hadiah 200.000 rupiah. Ada yang mau maju? Silakan. Itu lagu judulnya Gugur Gunung. Ini kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur insya Allah paham. Yang Jawa Barat nanti ada sendiri. Monggo-monggo, ada yang mau maju? Rekan Bawor yang pakai seragam warna tengu dan kami tetap. Ada yang mau maju Pak? Ayo nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kalau salah berarti setengah, 100.000 aja. Kalau salah semua, ya tangannya tangan hampa. Tangan kosong. Ada yang mau maju? Lagunya Gugur Gunung.
supaya bawor temriki semangat. Ah, Pak Ketua Panitianya mau Pak, oh ya nggak apa-apa, sini Pak Ketua Panitia, Pak Zainul mau nembang lagu Gugur Gunung biar bawor tambah semangat. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oh ya, nyontek dulu. Ini gimana ceritanya? Jujur aja ya Bu, saya sampai sini tadi maghrib. Habis maghrib terus persiapan, setelah Isya persiapan ketemu sama panitia. Pertama saya dikasih tema, mintanya memang ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Tapi panitia minta yang pertama meneladani akhlak Rasulullah di dalam berkehidupan sehari-hari, bertetangga dan berkeluarga. Itu yang pertama. Tadi langsung naik mobil ganti tema lagi. Saya ngebatin, ini ngajak mau apa ujian CPNS? Ganti tema lagi Pak, mintanya mumpuni ganti tema. Lah terus temanya apa? Temanya kita hidup tujuannya mau kemana? Saya tanya, kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Ganti tema dalam waktu hanya udah baru ngasih tahu langsung ganti tema. Akhirnya saya bilang ya udah nanti temanya saya bawa semua, saya borong semua nggak apa-apa. Ini gimana lagi 4 jam setengah. Pinteran baik. Ini Pak Zainul udah nggak ada inisiatif mau naik ke panggung di sini. Oh mau tetap mau. Oh ya ambil nyontek nggak apa-apa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat udah kayak kampanye aja nih Pak. Monggo Pak Zainul, alhamdulillah. Nggak apa-apa ada pawangnya di sini. Ada beres lagi nggak? Iya terima kasih Pak Zainul berdiri di sini. Assalamualaikum Pak Zainul. Sami sugeng Pak Zainul. Alhamdulillah ngagem beres saya pun dibayarin nih Bu. Pak Zainul menika nyonya. Alhamdulillah. Anu istri berapa anaknya? Anak saya ada 4. Alhamdulillah 4. Nggih. Berarti istrinya 1, anak ada 4. Cerdas nih Pak Zainul. Jenengan nggak salah milih pemimpin kepaguyuban Bawor, Pak. Cerdas, terginas, akas. Berkualitas. Pak Zainul alhamdulillah. Jadi ketua paguyuban Bawor sudah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun alhamdulillah, nggak bosen itu. Alhamdulillah. Tapi tambah semangat ya Pak. Luar biasa karena katanya kekompakan. sudah berapa tahun ini paguyuban Bawor berdiri? Sebenarnya udah agak lama, sekitar Lama. 14 tahun ya. 14 tahun subhanallah luar biasa. Sampai berengosen nggih Pak nggih. 14 tahun itu khusus memang dari warga Banyumasan dan yang mencetuskan namanya bagus banget nih, Bawor. Bawor itu kalau di tempat Jawa Timuran disebut Bagong. Tapi kalau Bawor niku sakjatine putrane Semar. Semar niku kalau di tokoh pewayangan diturunkan oleh Gusti Allah dari langit gara-garane ada satu perbuatan kesalahan dan ternyata Semar mau turun ke bumi tapi kalau ada yang nemenin. Alias takut kalau datang ke bumi sendirian. Akhirnya yang nemenin yaitu namanya Bawor. Kalau di tempat lain disebutnya Bagong. Maka Bawor ini bisa singkatannya Banyumas Wong Rantau. Itu yang mencetuskan siapa Pak Zainul? Kalau setahu saya yang mencetuskan itu Bapak Sumirin sesepuh kita ya. Alhamdulillah. Sama tokoh-tokoh Bawor terutama Once. itu ya. Tokoh-tokoh Bawor, berarti Betul. Bawornya banyak ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau di Banyumas niku lagi rame Duren Bawor. Duren Bawor. Memang jadi ikonnya. Betul. Niki Pak Zainul untuk menyemangati keluarga besar anggota dari keluarga Bawor ini nembang Gugur Gunung. Tapi bareng ya. Nggih pareng monggo. Bareng-bareng. Oh bareng-bareng. Yo setengah ewan. Berarti yo hadiah Setengah di ewan. bareng. Ya bareng. Ibu mau ibu? Ah, napa bareng istri? Wonogiri. Sekali-sekali. Oh mboten apal, Wonogiri nggih wonten bahasa anu lagu Gugur Gunung nggih wonten. Badhe duet sareng niki. Kalau panjenengan duet sareng kali bapak niku pun halal, nek kula haram. Bisa baik. Lah iya.
Senggolan kuwi haram niki karena bukan mahramnya. Oh mboten saged. Ya wis kula niki apet-apete meja nggih, Pak. Jenengan Rumin apa kula Rumin? Oh kula Rumin. Soalnya kadang suarane kula niku rada angel diimbangi Pak Zainul karena nadane kula niku laura, lanang ora wadon ora. Subhanallah. Terus terkadang rada susah diimbangi. Kula Rumin nggih. Nganggo sholawat ala Nabi Muhammad mboten. Lagu Gugur Gunung duet Mumpuni dan Ketua Paguyuban Bawor. Kula Rumin. Apa mau ya kelalen? Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene jeneng ping 5 Pak jeneng. Bentar. Wah ora dadi Bentar dulu kenene ping 4 Pak Zainul. Kula rin kene panjenengan kene ngaten niku. Kene. Dadi kelalen lagune. Ulangi. Memang nah ini Bu, berarti kalau duet niku harus dipersiapin dulu. Ini namanya otodidak Bu. Langsungan berarti ketara ini nggak apa-apa ya Pak Zainul. Ulangi lagi 200.000-nya masih aman. Aman. Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge Hulubis kuntul baris Hulubis kuntul baris. Tepuk tangan dulu buat Pak Zainul. Terima kasih. Sama-sama sesuai dengan perjanjian. Mana asisten saya umpetan? Oh iya. 200.000 Pak Zainul. Terima kasih. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Barangkali di sini ada satu anak yatim, silakan ke atas. Leres saya. Satu orang perempuan atau laki-laki boleh ke atas langsung ke panggung. Alhamdulillah silakan naik ya. Oh iya ibunya anak yatim. Kalau enggak ya. dua orang boleh ya. Silakan anak yatim kadaluarsa. Ada rezeki. Expired ibu ya ampun. Orang tua saya juga anak yatim piatu. Ada. Oh ini. Oh iya langsung lari ini menculatnya banter banget ibu saya. Iya. Oh ya ada lagi. Oh ya satu sewang matur sembasun. Berarti ada kuis lagi. Oh ya barokallah pintar barokallah. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Zainul. Matur sembasun sangat tambahin berkah. Sami-sami Pak Zainul. Pak Zainul belum minta izin loh sama saya loh. Saya terima uangnya, saya kasih ke anak yatim gitu akadnya. Betul ikhlas. Niki adalah satu ide yang baik. Jenengan nggak salah milih ya lo ibu, nggak salah milih suami. Tapi seganteng apapun Pak Zainul saya nggak mau jadi yang kedua. Pak Zainul beliau dipilih jadi 5 tahun sebagai ketua paguyuban Bawor. Ini nggak salah milih panjenengan bapak-bapak Bawor. Anu baju tengu kami tetap. Beliau bukan berarti sugih ora butuh duit niku tidak, tapi beliau punya ide langsung otodidak juga mikirnya langsung dikasihkan nama yatim. Mudah-mudahan nambah manfaat barokah, nambah maslahah pengajian hari ini. Amin Allahumma.
Saya hari ini mau ngaji temanya 2 Bu. Ya Allah 4 jam setengah betulan ini. Gak apa-apa, ini saya berarti ditantang ini. Sampai-sampai ditantang sama panitia, berubah tema aja mendadak. Dan saya mikirnya kudu otodidak juga. Yang saya sampaikan permintaan dari Pak Zainul. Mau kemana sih tujuan hidup kita? Gak usah dijawab, kamu nanya. Bu, di dalam ilmu biologi, ciri-ciri hidup adalah tumbuh dan berkembang. Saya ulang. Di dalam ilmu biologi, ciri-ciri hidup adalah tumbuh dan berkembang. Kalau bahasa wong Banyumasan, tumbuh itu artinya modod. Iya kan? Kalau nggak percaya tanya sama Bawor. Ciri-ciri hidup tumbuh dan berkembang. Ciri-cirine urip geneku modot karo ndawani. Modot itu memanjang, berkembang gue obah. Jadi anggerana barang gelem modot karo obah gue arane urip. Lo kok hahaha. Sampean kalau nggak percaya searching di Google. Kurang percaya tanya sama guru biologi. Ciri-ciri hidup adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh bahasa Cilacapnya modon, berkembang gue gedeni tur obah. Dadi anggerana barang gelem modot tur obah iku urip. Jenengan ketawa ngetawain apa Ibu? Ngaji kok pikirannya macem-macem. Yang namanya hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Tapi maaf, pinter sama cerdas itu beda. Pinter itu karena dibentuk, pinter karena tuntutan. Tapi cerdas itu karena kondisional. Saya ulang. Pinter sama cerdas itu beda. Pinter itu karena dibentuk, cerdas itu karena kondisional. Kita orang yang masih hidup hanya bisa berpikir dengan pinter. Tapi kalau orang sudah mati, nembe bisa mikir dengan cerdas. Saya ulang. Orang kalau masih hidup bisa mikir dengan pinter. Tapi kalau orang sudah mati, barulah bisa mikir dengan cerdas. Bukti nyata, saya tanya sama yang masih hidup. Loh kok hahaha. Yang jenengan kan masih hidup ya Bu? Assalamualaikum. Masih napas? Hidup berarti nih. Saya tanya Bu, antara ban bekas sama emas sekarung, lebih mahal ban bekas apa emas sekarung? Itu jawabannya wong pinter. Antara ban bekas sama emas sekarung tentu lebih mahal emas sekarung. Tapi bagi orang yang nggak bisa berenang, dia kecemplung empang, gelageban ketilam, orang bisa ngelangi, disuruh milih antara ban bekas karo emas sekarung, kira-kira milih emas sekarung apa ban bekas? Itu cerdas. Oh ya, makasih. Bahwa ternyata kalau nafas udah sampai tenggorokan, nafas udah sampai kerongkongan, barulah kita bisa mikir dengan cerdas. Tapi sayangnya kita bisa mikir cerdas setelah mati. Setelah kita meninggal dunia baru kita bisa mikir. Ternyata antara sholat dan harta, lebih penting sholatnya ketimbang harta. Tapi kita bisa mikir begitu setelah mati. Cuman liciknya kita yang masih hidup, kepinginnya ban bekas saya kecandak, emas sekarungnya digondol. Itu liciknya kita masih hidup. Maka kenapa hari ini Pak Ketua Paguyuban Bawor minta satu tema? Yang pertama temanya adalah
mau kemana kita tujuan hidup. Namanya perantau mesti bakal pulang. Halo, orang sini perantau semua nih, rata-rata ya, rata-rata ya. Namanya orang pergi merantau mesti kepingin pulang. Sesukses apapun di tanah rantau mesti keingat tanah kampung halaman. Maka tujuan hidup kita pergi datang di dunia ini dengan keadaan yang baik, maka kita pulang ke rahmatullah harus dalam keadaan radiyatan mardiyah, harus dalam keadaan baik juga. Kita datang ke dunia dalam keadaan yang selamat, maka Allah pun menghendaki kita pulang dengan keadaan bin qalbin salim, harus juga dengan keadaan yang selamat. Maka tujuan kita hidup apa? Bahwa datang ke dunia keadaannya baik, pulangnya harus dengan keadaan yang baik. Antara datang sampai pulangnya, antara ini namanya hidup. Nah, kenapa kita disuruh cari kebiasaan yang baik? Karena kita nggak tahu kapan datangnya mati. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُّهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Lamun wis teko titi mongso ajaling menungso, gak bisa diundur, gak bisa dimajukan walaupun namanya sesaat. Namanya pati datanya tidak terduga dan tidak disangka-sangka. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa? Saya keri jenengan duluan, mangga saya ikhlas. Selesai nggone ngaji sekarang dewek. Namanya mati datanya tidak disangka dan tidak terduga. Dan jangan salah, Kanjeng Nabi mengatakan bahwa kita mati akan disesuaikan dengan kebiasaannya. Yang biasanya ibadah diambilnya ketika berbuat ibadah, tapi yang biasanya maksiat matinya pun ketika berkubang di dalam dosa. Sing biasanya dolanan judi, nyekelek kitab Toret ditata digeret. Sabane nang pos kamling nyekeli kitab Toret, teplek kue kasut, teplek kue bedor, tepleknya kenci, tepleknya cingik. Bawor pada tanya, loh mumpuni apal kiai dilawan. Guyonan kiai kudu pinter cerita. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Orang yang biasa berbuat maksiat, biasa bikin judi, ketika mati pun lagi ngerumus togel. Na'udzubillahi min. Tapi yang biasa zikir diambilnya ketika lagi zikir. Senang baca sholawat diambilnya ketika baca sholawat. Yang sholat jamaah di pundutnya biasa lagi sholat jamaah. Yang senang tadarus Quran diambilnya ketika sedang tadarus Quran. Yang biasanya ceramah matinya karo matine karo ceramah. Ya bagus sih, cuma kan eman-eman durung payu rabi. Tapi ternyata Gusti Allah pun gak pandang bulu. Ternyata ketika 15 menit terakhir ajal kita akan datang. Di dalam surat Al-Munafikun ayat 10 kita bilang sama Gusti Allah, ya Allah, percaya kepada saya kalau waktu mati saya ditangguhkan 15 menit mawon. Saya kedap baik. Insya Allah ya Allah, kalau badeng lakoni amal soleh, kulat ngelakoni sodako, begitu janji kita. Tapi ternyata di detik-detik ajal mencabut nyawa, bahkan ternyata malaikat pencabut nyawa datang. Sekaligus ada dua makhluk yang datang. Pertama, malaikat amal datang dan setan pun merongrong kita. Siapa itu malaikat amal? Sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, sodakoh kita, amal soleh kita, ketika kita sakaratul maut akan berbentuk jadi malaikat. Tapi jangan salah,
Setan pun datang merongrong telinga kita sambil bilang, setan rausan nek diwewe urip arep sodako kelingan anake rolas dadi wong kabeh ora dadi cempek. Nek diwewe urip bandane akeh mending tuku tanah kayak kontrakan nang kota nang desa kana gak tuku sawah ora usah dadakan sodako. Begitu setan merongrong telinga kita. Itulah kenapa dalam kitab Nasaihul Ibad, barang siapa orang yang ketika sakaratul maut, kula panjasto yang masih waras, masih sadar, bacakanlah orang yang sakaratul maut itu surat Yasin. Surat apa, Bu? Yasin. Karena menurut Nasaihul Ibad, satu hurufnya surat Yasin akan mendatangkan 10 malaikat. 10 malaikat ini bertugas untuk jadi benteng, jadi tembok supaya setan tidak merongrong telinga kita. Padahal dalam surat Yasin 3 sampai 4.000 huruf. Berarti ketika dibacakan surat Yasin ada beribu-ribu malaikat yang datang untuk jadi tembok penghalang supaya kita yang sakaratul maut tidak dirongrong oleh setan. Maka maaf, tenggene kitab Mukasafatul Qulub bahwa ternyata dijelaskan orang yang 100 hari hendak meninggal dunia, ternyata Allah itu ngasih tanda-tanda. Di antara tanda-tanda orang 100 hari hendak meninggal dunia menurut Mukasafatul Qulub, yang pertama, setelah asar baik orang yang ibadah ataupun tidak, tapi ketika 100 hari hendak meninggal dunia, ciri-cirinya adalah kepala sakitnya luar biasa dan dirasakan ketika asar. Jadi kepala itu rasa sakit hampir mirip kayak migrain, tapi sakitnya luar biasa, mak teng gue apa ya? Kalau di Cikupa ada teng apa enggak ya di Cikupa? Ada teng. Bahasa Banyumasan teng-tengan. Cuma kalau kerasa teng sakit itu satu pusat di titik, tapi diwedangi kopi nggak sembuh, diinumin bodrek pun nggak mari. Jadi rasa sakit begitu luar biasa, satu titik di kepala, mak celeng, itu ketika setelah asar. Yang kedua, masih di dalam kitab Mukasafatul Qulub, orang yang 100 hari hendak meninggal dunia, telinganya itu kalau ditekuk baliknya itu lambat. Nah, kalau ibu kan susah ya pakai jilbab, soalnya nggak usah ngetes telinganya tetangga, Bu. Ibu juga ibu juga punya telinga sendiri, ngapain ngetes telinganya tetangga? Jahil banget itu. Karena khawatir plus deg-degan ya, Bu ya. Mau ngetes sendiri deg-degan. Yang nggak pakai jilbab. Pak Bawor. Atau Pak Lurah. Pak Lurah rawong gak nih? Datang Pak Lurah. Pak Haji. Oh, lurahnya ada 2. Subhanallah. Bentar, kok saya nggak ditulis nih di sini? Oh bener, ada tulisannya, saya nggak baca. Gara-gara dikasih tema 2, ya Allah. Ini datang semua, rawuh semua, hadir semua. Aduh, gak enak saya ini. Kepala Desa Telaga Sari Bapak Haji Telaga Sari Haji Subarno S. Wijaya. Hadir nih Pak Haji? Pak Lurah, alhamdulillah sugeng rawuh, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Kemudian ada Kepala Desa Pasir Gadung Bapak Herdiana. Datang juga? Alhamdulillah, maaf ya Pak Lurah. Saya nggak enak, jangan tersinggung ya Pak Lurah. Gimana? Bukan? Oh, calon kepala desa. Siap, terima kasih. Oh ya, untung nggak dateng, Bu. Tadi yang disebut cuman Kepala Desa Telaga Sari, alhamdulillah aman. Pak Lurah Telaga Sari, saya mau tanya Pak Haji Subarno. Pak Haji Subarno, ya ini di dalam kitab Mukasafatul Qulub, orang yang 100 hari hendak meninggal dunia, itu ciri-cirinya yang kedua adalah telinganya itu kalau ditekuk baliknya lamban. Ini kan Pak Kepala Desa nggak pakai jilbab ya, Pak?
Bisa dipraktekin nggak Pak Haji? Pak Haji juga nggak mau deg-degan. Udah Pak Bawor ini telinganya coba Pak ditekuk. Kalau baliknya, nah, ayah baliknya cepet. Ke satu dinane si punjul gue. Aman. Ini kan biar langsung praktek gitu Pak. Ini pakai dasar di dalam kitab Mukassafatul Qulub. Yang ketiga, orang yang 100 hari hendak meninggal dunia, itu hidungnya ketika dipasek. Ini diskriminasi nih namanya ini. Ini udah rasis, ini rasis. Ya Allah, nggak ada keterangan begitu. Orang usah melu ikut campur, melu bayar ya ora. Tapi melu urunan ya Bu. Kelalen kita di judulnya nyong kiai urunan. Melasi banget. Ciri-ciri orang 100 hari mau meninggal dunia, hidungnya itu kalau dipencet baliknya juga lamban. Ciri-cirinya irungnya pesek. Ibu kan maaf ya, hidungnya nggak pakai masker ya Bu, mumpung ini coba dipencet. Baliknya masih cepet. Weh, 100 dinane si punjul. Aman. Ini di dalam kitab Mukassafatul Qulub. Maka kita yang udah dikasih tanda-tanda nyatanya nggak sadar. Karena sampai sertifikat renang aja nggak kanggo, bukti nyata. Putranya Pak Gubernur Jawa Barat, almarhum Aeril, punya sertifikat renang. Ahli dan pinter di dalam berenang. Nggak cuman pinter tapi mampu. Nggak cuman bisa tapi mampu berenang. Tapi nyatanya Allah menghendaki almarhum putranya Pak Gubernur Jawa Barat meninggal dalam keadaan syahid. Geniku dalam keadaan tenggelam, maka sertifikat renang saja nggak kanggo. Artinya apa? Kita ditanya, kita hidup tujuannya mau kemana, maka kita disuruh persiapan. Mau kemananya kita adalah ketika akhir, ketika sakaratul maut, ini yang paling berat. Maka mudah-mudahan dengan kita kebiasaan punya hal yang baik, yang tadinya bawor setiap ulang tahun pengajiannya cuman sebentar saja, bahkan biasanya nanggap ebeg. Ini pakai ol-olah kubro ini ebeg. Ibu tahu ebeg enggak? Tahu ebeg enggak? Ebeg itu kuda lumping Bu. Sampai saya tanya imam ibu panitia, tuh kalau ebegnya ditanggap bawor juga ikut mendem, ikut. Maka akhirnya di pengajian hari ini yang biasanya ketika ulang tahun nanggap kuda lumping pada mendem kesurupan kabeh. Saya juga terkadang tanda tanya besar ya sama kuda lumping itu. Kalau di Cilacap itu kuda lumping itu disebutnya ebeg. Jadi orangnya itu dijantur, dimasukin setan. Tapi kejadian saya itu Cilacap deketnya pantai selatan Bu. Di Kecamatan Adipala pernah itu satu ketika tsunami setelah sama Pangandaran bareng. Dan ketika Pangandaran ada beberapa jiwa yang meninggal dunia, kemudian dampak tsunaminya itu sampai di Adipala. Di Adipala itu ada orang lagi hajatan nanggap kuda lumping. Pas sore hari tiba-tiba ada tsunami, kuda lumpingnya ikut melayu Bu. Akhirnya saya ngebatin, ya Allah, kan orang kuda lumping itu dijantur dimasukin setan. Saya ngebatin jebles setan di tsunami ya. Tuh setan aja takut sama tsunami. Apalagi kita manusia sih masih waras normal Bu. Ada tsunami jelas ikut lari lah itu. Si dijantur yang dimasukin setan langsung ikut lari. Sekuda lumping meru digawa. Setan bebet di tsunami. Maka ada satu ungkapan di tempat Kabupaten Temanggung. Akan datang suatu masa disebut nolomongso atau cara Cilacap nyala mangsa.
artinya musim yang sudah tidak bisa diprediksi. Hari ini diprediksi oleh Ketua Paguyuban Bawor nggak hujan. Tapi nyatanya Bu, sudah ada BMKG pun sekarang kita kalau nebak musim nggak tepat. Padahal dulu orang tua kita belum ada alat canggih. Tapi orang tua kita dahulu nebak musim bisa tepat. Mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kesanga ya mangsa kesanga. Itu satu pertanyaan yang begitu luar biasa. Kenapa sih? Kok bisa ya orang dulu nggak ada alat canggih nebak musim itu tepat? Lah kita udah direwangi BMKG, alatnya canggih, nebak musim nggak tepat, malah cuaca nggak diprediksi. Kenapa? Karena ternyata bukan musim yang nyalai kita, tapi manusianya yang pada nyalai musim. Contoh, cempek anak kambing, namanya cempek kan nusu itu apa ya? Bahasa Indonesianya nusu apa? Nenen. Udah gede masih. Kalau di Cilacap nyebutnya nusu, di sini nenen. Cempek nenennya. Kok kurang pas ya? Halus banget sama cempek aja nenen. Ya udah nggak apa-apa lah. Nusu aja ya, nusu aja ya. Cempek nusune karo wedus, pedet nusune karo sapi, gudel nusune karo kebo, bayi nusune karo bukan musim yang nyalai kita, ternyata kita yang nyalai musim. Kalau pakai ilmu pasti bayi kan nusune karo ibune, betul? Betul. Tapi nyatanya sekarang banyak bayi nusune karo sapi, karo sapa. Bu Zainul udah ketularan Pak Zainul ini. Kita tujuan hidup mau kemana? Tinggal Bu Zainul saya bilang jenengan jawab sapi, Bu Zainul jawab nusune karo sapa. Bisa-bisanya nyelentah aduh banget. Sekarang banyak bayi minumnya bukan ASI tapi minumnya minum susu sapi. Bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Maaf, air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati Allah untuk sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Maka Kanjeng Nabi sampai menyusu kepada Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan dari kampung Sa'diyah namanya. Karena memang orang tuanya memilih persusuan yang terbaik. Cuacanya bagus, desanya alami, bahkan bahasanya orang kampung Sa'diyah, bahasa sini ya kayak kromo inggil begitu Pak. Bahasanya di kampung Sa'diyah itu ternyata bahasa Arab yang halus. Sehingga kenapa orang-orang perkotaan di kota Mekah itu biasa menyusukan anak-anaknya di kampung Sa'diyah ini. Maka memang susu ibu adalah susu terbaik untuk sistem kekebalan anak. Tapi ternyata bukan musim yang nyalai kita, kita yang nyalai musim. Sekarang nyatanya banyak bayi nusune karo sapi. Sehingga maaf, dari sejak kecil saja sudah mengandung zat kimia. Meriang setitik minumnya obat sirup, meriang setitik ngombene obat sirup, rewel sedikit ngombene obat sirup, panas sedikit minumnya obat sirup. Sehingga kemarin kita sempat berbelasungkawa banyak bayi yang kena penyakit ginjal akut, bahkan harus dicuci darah 1 hari sampai 4 kali. Sampai Pak Camat pun kayaknya paham, Kapolsek aja sampai turun tangan supaya di apotek obat sirup itu ditarik kembali oleh pemerintah karena tidak lulus uji coba. Berarti di sini nyebutnya sirup apa sirop ya? Sirup. Sirup. Sirup.
Kemarin tetangga saya habis buka puasa Senin Kemis, habis minum obat sirup terus kejang-kejang, ternyata kesirupan. Ya kan hampir mirip, Bu. Akhirnya maaf ya, sekarang orang itu bertopeng kepada hak asasi manusia. Seorang ibu yang tidak mau menyusui anaknya memang minta dihargai haknya. Ya maaf, alasan kesehatan masing-masing, Bu. Tapi maaf, ada yang beralasan gak menyusui anaknya. Pertama, khawatir bentuknya berubah. Yang kedua, maaf, emang air susunya yang gak keluar. Dan maaf, ada yang punya alasan gak menyusui anaknya karena bayinya yang gak mau ngenyot. Ya maaf ya, gimana bayinya mau ngenyot, orang pada mampu bakor rokok kabeh, Bu. Berarti bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Maka jangan heran, Bu, sekarang penyakit macam-macam, bahkan virus merajalela. Padahal orang zaman dulu nggak diimunisasi, tapi nyatanya sehat-sehat, umurnya panjang-panjang. Yo kabeh rahmate Gusti Allah, Bu. Tapi dalam secara ilmu logika kita, kudune yang penyakitan itu orang dulu. Kenapa orang dulu manganing geragas? What is anggeragas? Apa aja doyan? Orang zaman dulu daun biji, jambu biji yang pucuknya masih muda jadi makan. Mangan gaplek, koyek, kreke, lintil dipangan. Mangga masih muda, masih pentil, jatuh dari pohon ditul-tul nau ya garam doyan. Sampai-sampai orang zaman dulu, ya Allah, namanya makan sama sekali gak higienis. Makan jambu biji masih joroyo-royo, gak usah dicuci, dikerut-kerut naring jari tapi langsung dikeletak dimakan. Tuh orang zaman dulu. Harusnya orang yang penyakitan itu orang dulu. Tapi nyatanya, Bu, orang zaman dulu umurnya panjang-panjang, sehat-sehat, baca Quran gak pakai kaca sambung, jalan masih semerintil, cuman pakai tapih. Ibu tahu tapih enggak? Tapi itu jarit. Cuman pakai jarit, pakai baju bayak, selendangan, cantiknya luar biasa. Kenapa? Orang zaman dulu mah bodinya langsing-langsing. Yang gemuk gak usah tersinggung. Saya bukan lagi body shaming. Jenengan gemuk tandanya kebanyakan pahala. Yang kurus artinya nggak punya dosa. Yang penting wong gemuk, wong lemu gue ngaku. Wong gemuk ngaku. Kadang-kadang banyak orang gemuk gak ngaku. Sebenarnya saya makannya dikit. Lupa. Megang HP ngemil, nonton TV ngemil, ngajarin anak belajar ngemil, berangkat rutinan ngemil, muslimatan ngemil, marhabanan ngemil, mulutan ngemil, di kondangan hajatan malah kesempatan tam apa boy melebu, udah gemuk dia ngomong sebenarnya saya makannya dikit, ini gemuk kan gara-gara suntik KB. Gemuk nggak apa-apa, yang penting aku. Sebelum lanjut, ini kan ngajinya sampai jam 2 subuh ya. Ini ada titipan aman dari panitia. Bentar Ibu, yang mana agak penting. Jangan pada protes dulu, belum aja dibaca. Oh, panjang banget ini. Katanya lupa.
Ini ada titipan amanah, tapi cuman tadi di awal saya mau berangkat ke sini belum disampaikan, disampainya agak mendadak. Jadi mohon izin ini ada titipan amanah. Saya minta beberapa waktu Pak Camat, mohon ikhlasnya. Ini amanah dari panitia dan dari harus koordinasi Bu. Jadi karena memang nggak sembarangan, yang namanya amanah harus disampaikan tapi harus dengan akad yang jelas. Begini amanahnya. Mumpuni, widih kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Uduh, mau jadi temen ge, meringgani ge. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung khusus dari keluarga besar Paguyuban Bawor. Sepanggungi, sekembangi, serebanane, backgroundnya, setarupe, seseneke, seamplop-amplope mumpuni. Iya nyong ngerti. Kabar buruknya untuk ngisi kotak infak sodakoh jariah untuk kegiatan mobilisasi dalam majelis taklim Masjid At-Taqwa. Duit sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Oh, mau ditarikin infak Bu, mau dimintain jariah. Maaf banget Bu, kalau bapak ibu dimintai sodako jariah, kira-kira ikhlas enggak ya? Betulan, saestu, temenanan. Ini orang mana kok tuh temenanan jenengan? Oh, wong Pati, orang perantauan juga di sini. Gimana? Oh, Cilacap tanggane nyong, alhamdulillah. Ya pada cie, ketemu tangga nang kene. Ini kalau dimintai sodako, tapi jangan salah, ini bukan dari Paguyuban Bawor, tapi memang dimintai atas kesepakatan dari DKM At-Taqwa. Jadi saya pun juga ngasih sodako karena untuk kegiatan mobilisasi maslahahnya masjid kita At-Taqwa. Kalau ibu-ibu ikhlas ngasih sodako, monggo ngerogoh sak dompet. Yang nggak bawa dompet utang dulu sama sebelahnya. Besok kalau ketemu di sarutang, mangga. Bapak silakan ngerogoh sakatok. Oh, bapak ke sarungan berarti rakatokan. Serogoh-rogoh silakan. Tapi jangan salah, ini kotak infak bukan untuk nambah amplop yang mumpuni, tapi untuk kemaslahatan masjid kita At-Taqwa. Nggih Bu nggih? Ya Bu ya. Mangga kotak infaknya muter sebentar. Dimulai dulu dari saya Ibu. Harus dimulai dari saya terlebih dahulu. Saya juga kudu ngasih sodakoan. Nanti kalau saya nggak ngasih sodakoan, nanti saya tersiar kabar Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar, bisa ngelakoni. Kotak infaknya dimulai dari saya dan Anda sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Yang jadi soang telurnya segede telur soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Yang jadi ayam endoge segede endog ayam. Yang jadi manuk emprit endoge segede manuk emprit. Nggak usah memaksakan sampai gede nih sendok banyak, kasihan nanti dobolen. Sesuai kemampuan. Sebentar, ibu mau jadi banyak apa jadi emprit? Jadi soang angsa apa jadi emprit? Jadi soang. Soang adalah telur yang paling gede, berarti duit paling gede 100. Soang 100, bebek 50, ayam 40, merpati 30, berarti manuk emprit berapa? Ya Allah, saikhlasnya panjenengan monggo kotak infaknya muter, sinambi nanti keliling, dimulai dulu dari saya. Udah. Oh ya, ini yang belakang asisten saya Bu. Tapi walaupun asisten saya, tapi kan duitnya nyong. Biar jenengan gak salah paham. Monggo kotak infaknya muter, baca sholawat sareng rebana kita dari grup Rebana Al-Baworiyah. Bukan. Kan istrinya Bawor. Berarti ini grup rebananya Al-Baworiyah.
Silakan dari Hadrah Asy-Syifa. Alhamdulillah sesuai namanya buat obat nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi Salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnik mara'aina qatu ya wajah sururi. Allah ya Nabi Salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. salawatullah Alaika. anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam Alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Hafil qalbi. ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Apa ya Nabi Salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ini remnya pakem banget ya Bu. Langsung aja berhenti. Terima kasih. Grup rebana dari Asy-Syifa Al-Bawariyah Al-Muhajirin. Alhamdulillah namanya bagus banget dari Jamiah Al-Muhajirin berarti ini. Alhamdulillah terima kasih ya Ibu. Nanti kalau baca sholawat lagi ya pakai ketukan itu tadi. Dung 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 dung. Nanti salawat lagi nanti saya sawer nggak apa-apa. Terima kasih. Ya. Oh begitu ada lagu spesial nanti kepanjangan Bu. Udah duet juga sama Pak Zainul. Nanti di akhir aja saya nonton. Kotak infaknya muter keliling ya Allah. Ini ibu-ibu di lapangan terima kasih. Panjenengan semua duduknya praktis. Bokong yang lemprak sikile atis. Ikhlas ya Bu ya. Dan saya baru sadar pas lihat ke kanan ternyata jamunya banyak banget. Sampai belakang sana di aula ya. Assalamualaikum. Oh iya nangis surit pelem barangan nang petengan ya Allah Ibu. Oh di situ. Jenengan dari tadi diem-diem baik. Kopi mana kopi? Yang di petengan mohon maaf ya Bu ya. Panitia dari keluarga besar Pak Guyuban Baur sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi apalah daya tangan mamolo gunung. Jadi panjang ngajinya kayak lagi piknik tamasya. Bawa tikar sendiri, bawa sangus sendiri, nggak keduman snack soalnya.
Walaupun ngaji di petengan disyukuri, kalau ngaji di gelap-gelapan malah seneng, kalau ngantuk gak kewenangan. Tapi ya masa iya ngaji diundangin mumpuni jauh-jauh dari Cilacap, di sini ditinggal tidur. Kan eman-eman gedang klutuk godonge sengkleh, wong ngantuk bibire. Gedang klutuk dipangan uler, wong ngantuk mangat karo. Udah saya antisipasi dulu. Begini, kata Imam Al-Ghazali, an-naumu syibuhul maut. Wong ngantuk iku kaya wong mati. Sebelah kiri. Bu, an-naumu syibuhul maut, kata Imam Al-Ghazali. Wong ngantuk itu kaya wong mati. Dikira urip korauba. Dikira mati tapi dangane geragapan mangani lemper. Jadi kalau orang ngantukan laya mutu walayah ya, tidak bermutu ngentok nabi ya. Jadi ngantuk itu nikmat, tapi kalau ngantukan itu bahaya. Kan ngajinya sampai jam berapa tadi? Jam 2 subuh. Ibu kuat? Sampai jam 2 subuh kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat, nyora melu-melu. Nafsi udah sendiri-sendiri. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap muter, sodakonya silakan dilanjut, ngajinya kita langsungkan lagi untuk efisien waktu. In ahsantum li anfusikum, orang nandur baik mesti akan panen yang baik. Hari ini Anda sodakoh berupa uang, nanti Allah mengembalikan ke jenengan tidak selalu berupa uang, tapi bisa berupa badannya sehat, sehatnya walafiat, anaknya soleh-solehah, di pondok pada kerasan, ilmunya manfaat, yang lagi sekolah jadi anak soleh-solehah, mampu jadi anak yang qurrata a'yun, bisa mendem junjung dur kepada orang tuanya. Allahumma amin Allahumma. Itu adalah ganti dari Anda sodako berupa uang. Maka pengajian hari ini yang pertama, kita tujuannya bukan hanya sekedar ngundang mumpuni rame dicari lucunya, jangan. Tapi tujuannya adalah kita peringatan Maulid Nabi plus ulang tahun yang ke-7 keluarga besar Paguyuban Bawor adalah mengimplementasikan, meneladani akhlak Rasul baik dalam berkeluarga ataupun bertetangga. Saya ambil di kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari. Bawakan Nabi Daud di dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, maka hendaklah senang memuliakan tetangganya. Bu, halo, assalamualaikum. Kita di dalam Islam bertetangga ada aturannya. Jangankan bertetangga, orang jalan aja pakai aturan. Kita dari tidur sampai tidur lagi ada aturannya, Bu. Apalagi kita hidup bertetangga. Siapa tetangga kita? Islam ngatur 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda. Itu namanya tetangga. Anda masak sayur enak, harumnya kecium oleh tetangga sebelah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Ini bukan saya yang ngomong, saya cuma nyampein itu ngendikane Kanjeng Nabi. Jadi kalau masak sayur enak disuruh diperbanyak kuahnya, biar tetangga juga ikut kerasan jenengan masak enak. Orang ketang banyu dudu tok. Bentar, kalau kuah orang Cilacap nyebutnya kokoh. Cara orang sini apa ya? Duduh. Bahasa Indonesianya kuah, bahasa Cilacap kokoh.
Ada yang nyebut kuah itu duduh. Duduh. Apa duduh? Duduh. Ngomongnya kudu pakai tenaga dalam duduh. Duduh. Masak sayur enak, harumnya kecium oleh tetangga sebelah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak duduhnya. Supaya apa? Tetangga juga ikut walaupun sedikit nyicipin. Ini di dalam bertetangga. Sampai masak aja kita nggak boleh egois. Namanya sodako itu kan nggak harus nunggu sugih. Sodako itu bisa berbentuk apapun dan bisa diberikan kepada siapapun dengan membawa kemaslahatan tentunya. Itu namanya sodako. Maka kita hidup bertetangga paling susah jaga perasaan, yang kedua jaga lesan. Betul? Betul. Hidup bertetangga Bu, apalagi di perumahan Gria Yasa. Rumah udah saling deket-deket, apet-apet tembok, nanti ngentut be mantul. Gane dut tang nanti tetangga ya krungu. Ngentute siki gutu laring meneh tangga ngesuk. Ampe kentut aja mantul. Kenapa kita hidup bertetangga wajib jaga perasaan? Yang namanya jaga perasaan paling susah di talang air. Talang airnya di gentengnya sampean. Tapi kalau hujan, airnya nyiprat nyemburat membanjirin sama rumah tetangga, nggak mau disuruh, talang airnya didandani. Pengertian dong. Punya pohon mangga, akar oyotnya memang di tanah sampean, tapi daunnya mesti ngerusuin, ngeremehin naringgone terase tetangga. Nggak usah mau diperintah, kewit pelem ditutui, dirapiin. Pengertian dong. Jenengan punya hajat kenduri selamatan, lagi tetangga jauh aja diundang, tangga deket aja sampai keliwatan. Pengertian. Punya pohon sawo, akarnya emang di tanahnya panjenengan, tapi sawo emang tolo akeh, wae gede-gede. Orang ketang setitik tetangga disuruh nyicipin. Pengertian. Jenah lagi bangun rumah, tetangga sebelah usahanya jadi kuli, jadi tukang. Maka tetangga sendiri sing kok nyambut gawe ngebikin rumah jenengan. Pengertian. Bapak-bapak udah bilang mumpuni ngomong nak kepenak. Bisa nih tanggane aku nggak disuruh kerja di tempat saya. Orang kerjanya nggak ada yang rajin, portal patel kabeh kok disanggup kena. Kalau memang hasilnya kurang rajin, tukang yang profesional undang dari tukang yang jauh. Tapi tetangga sendiri orang ketang jadi kuliah aduk, tetap disuruh kerja di tempat jenengan. Dalam rangka apa? Menjaga nama baik Islam, menjaga nama baik bertetangga, menjaga nama baik Anda. Sing dadi kuli bangunan, sing wadon istrinya kudu lebih pengertian. Orang suaminya lagi kerja di rumah tetangga deket, anaknya jangan timilu ngintil. Bapaknya kerja, anaknya ngintil. Mesti ngintil, ngetutna ikut lagi pas lagi medangan. Lamun si lamun orang yang ngerjain punya duit banyak, orang bangun rumah juga pas-pasan, ngasih minum air ke tukangnya juga pas-pasan, angger medangan mesti anaknya melu. Pengertian. Hidup bertetangga paling susah jaga perasaan. Yang kedua paling susah jaga lesan. Maka katakan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
yang iman kepada Gusti Allah, iman kepada hari akhir, kita bertetangga kudu bisa ngomong yang baik-baik. Belum mampu ngomong yang baik, lebih baik diam. Cara orang Banyumas apa ya? Cara orang Banyumas menang. Cara Cilacap silent please. Cilacap cicing wae bahasa Cinanya. Oh Sunda, bahasa Sundanya cicing wae. Kalau belum bisa ngomong yang baik-baik, lebih baik diem ketimbang ngomong yang jelek. Terkadang ada bu, sengaja ini lisan nyelekit hati tetangga, tahu-tahu tetangga udah puluhan tahun nikah, mulai takut nyelek utak. Puluhan tahun durung meteng-meteng. Wis sampean sing mandul apa bojone sing ora urip? Salah satu tujuan menikah adalah kasrotu an-nasl. Saya ulang. Salah satu tujuan orang menikah kasrotu an-nasl. Ingin meneruskan keturunannya, ingin meneruskan generasinya. Tapi orang berumah tangga dikembalikan ke tujuan awal. Nikah itu menghalalkan dua insan yang tadinya bukan mahramnya, supaya halal nikah sah menurut agama dan pemerintah. Berarti tujuan nikah adalah ingin hidup bersama dengan halal bersama orang yang dicinta. Masalah anak bonus, anak niku bonus. Berarti setelah nikah ya Allah, mentang-mentang nunggu saweran sampai belum punya aja udah ditabuh dari tadi bu ya Allah. Model Bu Hadrah Al-Bawariyah bikin kaget, lagi serius banget. Tadi sampai mana lupa. Bonus al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, kata Gusti Allah. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Berarti setelah menikah, kalau tujuannya adalah supaya hidup dengan orang yang dicinta, punya anak atau tidak urusan Gusti Allah, anak anu bonus. Betul loh, ngerawat anak apa enggak ujian. Belum punya anak setelah nikah ujian. Maka kita sebagai tetangga ngomong yang baik-baik. Bu, namanya hidup bertetangga banyak ujiannya. Soalnya memang namanya rumah tangganan bu. Ada tetangga saya baru nikah 2 minggu malah hamilnya 4 bulan bu. Bonus itu kecelakaan yang disengaja. Ya Allah, malah bonus katanya. Ilmu dari mana tuh bonus? Itu kecepatan, belum waktunya. Nih. Saya pernah tanya ya sama kiai saya. Kiai, orang berbuat zina kok dapat anak cepet banget ya? Yang nikah sampai tahunan kadang-kadang masih belum tentu dikasih anak. Itu gimana ya kiai? Kok ternyata orang berbuat zina hamilnya gampang, melahirkannya gampang, bahkan ngelahirin gak ada yang ngebantu, dia lahiran dengan enak, malah kadang-kadang sampai tega membuang bayinya sendiri. Itu kenapa ya kiai? Kiai saya ngejawab, menurut Imam Al-Ghazali, seorang perempuan yang berbuat zina kemudian hamil di luar nikah, dia melahirkan dengan persalinan yang begitu enak, gampang, bahkan tidak ada yang nolong, tapi babarannya kepenak, adalah karena dia tidak mendapatkan pahala sebagai seorang ibu hamil dan tidak mendapatkan ganjaran melahirkan anaknya. Tuh bu, resikonya berat, zinanya jadi dosa besar, bahkan melahirkan anaknya tidak dapat ganjaran. Anda bu, yang nikahnya sah menurut agama dan pemerintah, ketika hamilnya saja disebut tirakat, riadoh sama Gusti Allah.
Mantep banget tuh. Menurut Imam Al-Ghazali, hamilnya wong wadon yang sah menurut agama dan pemerintah, hamilnya saja disebut riyadhah, tirakat sama Gusti Allah. Maka ketika Anda melahirkan anak, begitu luar biasa taruhannya nyawa, weteng gue rasanya ngelilit anak sing lara luar biasa, sampai punggungnya bengkek, rasanya gegeran semplak. Emang cerita mati kudu nyicipin mati dulu. Ya Allah. Terus cerita wong babaran kudu meteng dingin kan ora, Bu? Kaya wis tahu. Emang angel ngaji karo wong ngeyel-ngeyel. Ini saya lagi nyampein Imam Ghazali, Bu. Imam Al-Ghazali nyampein kalau orang yang sah nikahnya menurut agama dan pemerintah kemudian merasakan sakit yang sungguh luar biasa, karena itu dalam rangka melunturkan dosa-dosa Anda sebagai seorang ibu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Bangga apa bangga? Makanya jadi orang Cikupa wong wadone sing pada pinter manakan. Lah coba Anda hamil 7 kali, babarannya juga 7 kali, berarti nguras dosanya 7 kali, Bu. Tuh mantepnya begitu tuh. Maka kenapa doa seorang orang tua kepada anaknya tidak disangsikan oleh langit? Hamilnya saja tirakat, ngebabarine melahirkannya aja taruhannya nyawa. Udah digadang-gadang jadi penerus orang tua karena disebut kasrotu anasal, meneruskan generasi. Bareng gede sedikit disuruh beri lombok malah nyolot-nyolot ke wong tua. Nok, ngana ring warung tuku lombok, ibu dibantu masak ya, bocah jawab perintah maning. Tadi beli kemiri segitu ke lombok, kalau nyuruh jadi satu adalah perintah. Menurut seorang ibu disilet nggak kerasa sakit. Bahkan Imam Al-Ghazali ngendika wong babaran ngerasakna sakit, tapi menurut seorang ibu nggak seberapa sakitnya dibanding ketika dibentak oleh anak. Sakitnya luar biasa. Betul, Bu? Paling sakit menurut seorang ibu rumah tangga dibentak anak, dibentak suami, dipelototin anak, sakitnya luar biasa. Kayak hari mau kiamat, langit arep runtuh, gondok-gondok nelangsan nang telak nenek gedene kelapa, Bu. Cuman disuruh beri lombok ke warung, nyolot-nyolot sama ibu, patah pun, maning. Orang baru duduk aja dilihat perintah. Si ibu ngejawab, ya Allah, man. Dia anak jarang model kayak temen, ya Allah. Gak mikir kue jadi bocah 9 bulan 10 dina pating pendusul nang jero weteng, apalagi lagi hamil kamu ngidam jaluknya macem-macem, masih dalam perut aja mintanya macem-macem. Musim rambutan orang jaluk rambutan, tengah malam mintanya kelapa nom, isuk-isuk jajane pentol, barang lahir modelnya kayak kowe, ya Allah. Nek masih pantas terlebok namaning kayak bocah, apalagi pas lagi ngelahirin kamu. Gue meteng bulannya tua turu miring ora kepenak, digawa melumah pega kemurap ora dadi. Orang hamil tidur tengkurap kasurnya kudu dibolongin disit. Apalagi lagi ngelahirin kamu taruhannya nyawa, keringat air mata nyampur dadi siji. Kan yang gue jerit ngeden kesakitan, malah bapakmu gue takon ismatu apa durung? Metu apa durung? Metu apa durung? Kowe metune angel anu ndase kegedeng. Menurut seorang ibu disilet gak kerasa sakit,
Paling sakit dibentak anak, dipelototin anak. Bayangin, anak udah digadang-gadang, tengah malam nangis, baik ibunya sampai sholawatan. Sampai walaupun anak tukang becak, dikudang-kudang, anak sultan, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Padahal anak tukang becak. Nguneng-ngudang, anak sultan, anak sultan, anak sultan. Ya nggak mungkin dong nguneng-ngudang. Tukang becak, tukang becak, tukang becak. Sekaya apapun orang tuanya pun tetap minta anaknya pun lebih kaya dari orang tuanya. Semulia apapun orang tua minta sama Gusti Allah, anaknya lebih mulia ketimbang orang tuanya. Begitu toh Bu? Sampai musim hujan dulu kan gak ada pampers Bu, pakainya popok. Musim hujan popok teles KB, disobekin jarit buat mopokin anak. Tapi sekarang sampai di satu masa anak bocah hilang pengudange ucul soko gendongan. Ini bahasa Cilacap, saya artikan. Hilang soko pengudange. Anak sekarang lupa bagaimana dulu orang tuanya nguning udang-udang anak. Tak lelo 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 ledong cep meneng aja pijar nangis. Anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Iya sambil latihan. Emang nggak boleh orang belum nikah latihan Bu? Boleh-boleh aja, sah-sah aja orang saya yang megang mic. Sekarang banyak kejadian orang tua yang nggak sadar, maaf ya, di rumah makan anak sendiri malah ditaruh di meja. Ini kalau di tempat kami, walaupun Anda orang Tangerang, tetap masih Pulau Jawa. Nggak boleh dan amat sangat pamali seorang anak kecil didudukan gue di jagong nak. Ditaruh di meja. Pamali Bu. Ini yang disebut oleh Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat?" Kanjeng Nabi menjawab, "Yang tanya sama yang ditanya sama-sama kagak tahu." Begitu jawab Kanjeng Nabi. Tapi walaupun gak ada makhluk yang tahu kapan datangnya hari kiamat, hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah kasih tahu sama kita tanda-tanda datangnya hari kiamat. Salah satunya seorang ibu yang melahirkan tuannya. Apa itu seorang ibu melahirkan tuannya? Kalau orang tuanya kaya, anak jadi raja. Tapi giliran anak yang kaya, orang tua jadi budaknya. Salah satu contoh, banyak cucu dititip-titipkan sama mbahnya. Ada di sini? Maaf ya, nggak ada dalil yang melarang supaya anak itu nggak boleh dititipin ke orang ke mbahnya. Itu nggak ada dalil yang melarang Bu. Bahkan ada yang bilang, loh ikut campur urusan keluarga amat, putu-putuku, anak kaki pada kerja nyambut gawe dititipin boleh. Namanya nitip 1-2 minggu itu namanya nitip. Dan nitip bayi abang nanti bayi ini brengosen. Itu bukan nitip, numpang urip namanya. Nih namanya mbah ya Bu ya. Didik anak, didik cucu itu asal meneng. Saya ulang. Mbah ngedidik cucu itu asal diem. Bukti nyata. Namanya mbah itu kan kalau udah tua, wayanya ibadah, cari bekal Bu. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, kata Allah. Orang kalau udah tua udah dikurangi nikmatnya. Rambut putih enggal mulih,
meripat labur para kubur untuk ompong enggal ngerong. Tapi nyatanya kadang wis tua orang mati-matian. Tapi namanya orang udah tua. Ini janjinya Allah. Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi, orang dipanjangkan umurnya, dikurangi nikmatnya. Ibadah udah nggak khusyuk. Banyak kekurangannya, Bu, namanya orang udah tua. Lah kok dititipin cucu, sholatnya jadi kurang khusyuk. Baru aja takbiratul ihram sholat duhur, Allahu Akbar, kita neng putuku turun balik dolan ya. Duhur turun balik, jangan kecemplung empang ibu. Gitu isine wong angger wis dititipi putu. Betul? Betul? Bayangin Bu, orang tua kita udah capek betul ngedidik, ngerawat, membesarkan kita. Kita digadang-gadang buat nerusin perjuangan orang tua. Malah bareng dua anak gendog. Ditetes-tetes naring ngonin bae. Maka maaf ya, nggak ada dalil yang melarang supaya mbah itu ngedidik cucu itu nggak ada, Bu. Tapi kita yang pengertian sendiri. Orang tua tetap parentingnya itu namanya orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka hari ini kula panjang sedaya hidup bertetangga ini belum sampai dijelasin semua. Gara-gara tadi kekat dulu lagi ada sodako jariah. Bentar saya mau tanya, jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam berapa? Jam 11. Ibu jujur nih, yang lain gak ada yang jujur sampean. Masih gak percaya saya nengok jam dulu. Subhanallah, jam 11 lebih 3 menit. Tadi saya naik jam 9:04 malah, Bu. Jam 9:20 menit, sekarang udah jam 11, Bu. Jadi saya ngomong sama ketua panitia, sama ketua paguyuban Bawor, saya ngomong begini, Pak, kemarin saya di Pasir Jaya kan naiknya kemalaman, sini wadon Bu, wadon. Iya, yang ngomong lanang gak ada, tapi orang melihat saya itu lanang, laki. Soalnya terkadang saya harus dituntut, jam segini udah sampai sini, nanti jam segini udah mulai ngaji, nanti jam segini udah selesai, dituntut begitu tiap hari. Saya bisa, Bu, kayak wong lanang kan anu katokan karo mlaku bisa. Saya bisa melakukan katokan, tapi kan gak pantas, Bu. Terkadang orang tuh lupa ngelihat saya ini laki, padahal saya perempuan. Banyak yang kudu dipakai, baju aja kudu double pitu. Terkadang kudu sampai di lokasi jam segini, naiknya jam segini, nanti selesai jam segini, begitu. Belum lagi tiap hari ngisi pengajian. Saya baru dari Subang langsung ke sini. Besok pagi saya di Indramayu, sorenya di Indramayu, malamnya juga masih di Sukra Indramayu. Ya udah 3 hari sih belum pulang ke rumah. Cair. Gimana ceritanya sih ceramah sambil ngitungin amplop? Ibu ini suka bercanda. Kalau cair adalah satu doa, saya aminkan gak apa-apa. Kalau memang cairnya ada doa, saya aminkan. Mudah-mudahan cairnya buat bekal ibadah. Niki ngapunten sangat Pak Camat. Berarti Pak Camatnya yang kemarin ketemu di Pasir Jaya. Subhanallah. Ibu nggak berangkat lagi Pak Camat? Kalau kemarin kan ibu ikut, nah hari ini nggak ikut ya Pak? Oh iya, ngomong anak, terima kasih ya Pak Camat. Emang begitu emang, alhamdulillah Pak Lurah dari Telaga, saya kira Telaga Buana. Ini walaupun tadi belum sholawatan, baru sholawatan satu kali pas lagi narik sodako. Saya khawatir lagu apa aja nadanya cuma satu, tung 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 deng, tung 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 deng. Baru 5 bulan saya paham. Tetap saya sawer dulu nih Bu, biar tambah semangat. Sama-sama. Giliran nampi amplop nampernya banter. Saya suka nyawer. Namanya grup rebana apalagi hadroh santri, karena ibu-ibu usianya udah lansia nih.
Ibu-ibu kadang-kadang ya maaf sibuk petan karo ngerasani ngegosip tetangga. Ini dialihkan ketimbang metan golek tuma. Karo ngerasani tangga ini kan mending nutuki rebana. Tambah sholawat, tambah mahabbah, moga-moga tambah syafaah. Allahumma. Paguyuban Bawor, kepingnya saya ngaji nyampe jam 1 malam. Oh jam 2 malam. Malam apa subuh tuh? Jam 2 pagi itu namanya. Tapi saya bilang sama ketua Paguyuban Bawor, Pak, saya nanti naiknya awal ya. Emang kalau kemalaman kenapa mumpuni? Saya kan bocah. Namanya bocah. Kalau kemalaman itu ngaji bahaya. Apalagi pagi tadi nggak tidur. Kalau siang nggak tidur kan malamnya suka rewel, Bu. Salah. Salahnya ngundang kiai bocah. Maka alhamdulillah Paguyuban Bawor dengan mengusung tema kita tujuannya mau kemana sih? Kamu nanya. Yang kedua, kita hidup bertetangga dengan baik, mengimplementasikan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Yang berkeluarga belum saya sampaikan, besok lagi kalau diundang. Udah malam, udah jam 11 lewat, walaupun besok hari Ahad, gantian Bu. Emang ceramahnya di sini sampai 4 jam setengah ada. Cuman saya nanti kelinci percobaan repot saya, Bu. Maka alhamdulillah inilah kami keluarga besar Paguyuban Bawor Banyumas Wong Rantau. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Luar biasa, terima kasih. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini. Di acara berikutnya setiap aktivitasnya Paguyuban Bawor mampu membawa maslahat, manfaat, barokah. Keluarga besar Paguyuban Bawor, keluarga besar Masjid At-Taqwa, dan kita warga masyarakat Padang Pasir, gimana? Pasir Gadung, Telaga Sari, kita semua yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur, memberikan manfaat barokah, diberikan dzurriyyah yang soleh solihah, warga masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, dijauhkan dari segala wabah musibah, dan kita menuju husnul khatimah, ahlul jannah. Amin Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebentar ada pengumuman dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan pulang, maka suaminya nikah lagi. Yang pertama masih ada kori nggih. Satu kori lagi nggih, Pak. Ada kori yang akan melanturkan ayat suci Al-Quran, kemudian akan ada pimpinan doa yang nanti insya Allah akan dipimpin langsung oleh Romo Kiai, kangge rasa takdim kami santri kepada para masyayikh. Yang pertama Pak Camat, satu kehormatan bagi kami Paguyuban Bawor, hari ini pengajian dirawih oleh panjenengan secara langsung. Romo Kiai, terima kasih Kiai kerasa membimbing kami warga masyarakat di Telaga Sari, Pasir Gadung, dan keluarga besar Paguyuban Bawor. Terima kasih atas bimbingan Romo Kiai, dan kami selalu mohon bimbingan. Lajeng kemudian dari para tokoh ulama, dari pimpinan Geria Yasa yang kesohadir, mudah-mudahan setelah doa panjang nanti pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Yang pertama terima kasih lagi keluarga besar Paguyuban Bawor, mudah-mudahan bisa bertemu di lain majelis. Sedaya kelepat pangke pampunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Paguyuban Bawor di Pasir Yasa. Terima kasih. Sama kedua dipimpin oleh Bapak Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Joko tingkir wali Jawa, urip Sunan Kalijaga, wis mansur ing Nuswantara, dadi wali dadi raja, dadi wali dadi raja. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Kendane Joko tingkir, Joko gagah sekepikir, patuse yatim piatu, bisa sukses krana mitu, bisa sukses krana mitu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Taza mumpuni asal cilacap, taza mumpuni wong apik, ana slogane wong apik, orang apik ora kepenak, orang apik ora kepenak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Raja mumpuni asal cilacap, raja mumpuni wong apik, ana slogane wong apik, orang apik ora kepenak, orang apik ora kepenak. Salatullah salam